Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Eh, Pagi. Perkenalkan, saya Raina Jumi Clara, mahasiswi Hukum semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Izin Ya. untuk wawancara sebagai tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Untuk mungkin yang pertama boleh diperkenalkan eh, Ibu. Ya, nama saya Ida Rahayu dari Partai Amanat Nasional. Eh, saya duduk di DPR saat ini eh, sudah masuk periode keempat. Dari sejak pertama 2000, 2004, 2009 saat pemilihan langsung anggota DPR, dan alhamdulillah saya mewakili perempuan. Saya sendiri di DPR 2 periode, dan periode ketiga empat sudah ada tambahan 5 perempuan. Oke, eh, Ibu juga tadi menjelaskan bahwa Ibu sudah menjabat 4 periode gitu. Apakah sebagai perempuan gitu dengan kuota yang diberikan pemerintah itu sulit tidak untuk menjabat sebagai anggota dewan? Iya, uh, iya memang pemerintah kemarin itu memberi ruang yang cukup luas untuk kehadiran perempuan di parlemen 30%. Jadi saat 2004-2009 pemilihan langsung, jadi diberlakukan kuota 30%, diberi ruang untuk kaum perempuan menduduki kancah politik sebagai wakil rakyat di DPR. Dan alhamdulillah berkat kerja keras dan kegigihan dengan tekad bahwa kita perempuan harus bisa, dan alhamdulillah kita bisa duduk mewakili kaum perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa. Jadi intinya semangat, kegigihan, dan pantang menyerah. Tidak ada kata yang tidak bisa. Intinya akan semangat di dalam segala hal. Nah, terkait dengan persentase keterwakilan perempuan tersebut, itu ada stigma dari masyarakat juga kalau jumlah keterwakilan atau persentase dari jatah kursi perempuan itu hanya sebagai formalitas seperti itu. Itu pandangan Ibu sendiri seperti apa? Oh, enggak juga, bukan sih sebagai formalitas, karena apa namanya, eh, kehadiran perempuan itu sangat mempengaruhi, karena ada hal-hal contoh seperti umpamanya dinas-dinas yang ada eh, perlindungan perempuan dan anak seperti keluarga berencana, memang yang paling paham itu adalah kaum perempuan. Jadi tidak bisa sih dinafikan bahwa perempuan itu sepertinya hanya sekedar simbol, tidak berarti apa-apa, tidak. Karena kami itu sangat sangat memberi pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan yang ada di lembaga. Dan belakangan ini juga banyak sekali, Bu. Entah itu dari golongan public figure atau dari anak-anak muda itu ikut dalam kontestasi politik seperti itu. Dan banyak juga pandangan bahwa mereka tidak pantas untuk mengikuti kontestasi tersebut karena dianggap kurang paham dengan politik. Itu pandangan Ibu bagaimana? Ya. Kalau saya rasa itu sayang siapapun sih bisa, sepanjang siapapun bisa terjun ke dunia politik. Jadi siapapun bisa mewakili rakyat, dari kaum buruh, dari kaum, yang penting dia punya kemampuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Nah, sekarang sejauh mana kedekatannya dia, sejauh mana sosialisasinya dia, sejauh mana turun ke masyarakatnya dia, sejauh mana pedulinya dia dengan keadaan masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang butuh A, butuh B, butuh C. Jadi sejauh mana kedekatannya. Karena masyarakat itu apa namanya, kan di daerah, hampir seluruh daerah di Indonesia itu kan ada wilayah-wilayah yang termarginal, ada masyarakat yang termarginal. Jadi mereka itu selalu
mengeluh dengan kekurangan air, dengan kekurangan segala macam infrastruktur lah, untuk kebutuhan dasar lah, kan banyak mengeluh. Jadi sejauh mana kita mampu mengayomi mereka sehingga mereka bisa terpenuhi satu demi satu kebutuhannya yang bisa terrealisasi, kan begitu. Jadi sejauh mana kedekatan kita kepada masyarakat, sejauh mana apa namanya peduli kita kepada masyarakat. Jadi kita harus bersosialisasi dulu. Jangan ketika kita baru masuk, baru kita dekat ujung-ujung dekat kepada masyarakat, ya itu yang kemungkinan tidak berhasil. Jadi kedekatan ya Ibu. Dan Jelas. Kedekatan emosional itu yang utama. Itu yang dan harus dibangun dulu. Kalau menurut saya, enggak tahu kalau menurut versinya orang lain, karena kita beda-beda cara untuk mendapatkan, artinya untuk bisa melenggang ke parlemen itu. Jadi kita masing-masing punya trik. Enggak tahu kalau saya seperti itu. Terus bangun kedekatan emosional dulu kepada masyarakat. Jadi harus kita tanamkan bahwa dia itu membutuhkan kita, dan semua persoalannya akan terselesai di tangan kita. Jadi harus kita tanamkan itu dulu. ya baik. Dan ini pertanyaan yang mungkin banyak orang tanyakan juga gitu, atas maraknya fenomena public figure atau anak-anak muda yang terjun ke politik, apakah, mereka gitu sebagai kader sebelum terjun ke politik atau sebelum menjadi caleg gitu, bacalek gitu, apakah sudah diberikan pendidikan politik oleh partainya? Seperti itu. Iya, eh, kalau di PAN, memang sebelum dia terjun ke politik dia sudah menjadi kader. Umpamanya public figure ataupun anak-anak muda yang punya potensi untuk terjun ke politik, kan dia bergabung dulu di partai. Jadi dia ambil dulu apa namanya kartu anggota. Jadi dia sudah bergabung, dan tentu dia sudah mengikuti bintek-bintek ataupun apa namanya semua aturan yang berlaku di partai. Tentu dia sudah mengikuti, serta merta begitu ada pileg dia masuk langsung terjun jadi caleg, enggak. Jadi pertama kali sudah dibekali sama apa namanya bintek-bintek di partai. Seperti anak muda umpamanya yang komitmen untuk terjun ke politik, kan pertama kali dia bergabung dulu. Begitu juga public figure, tuku-tuku masyarakat yang akan berniat untuk terjun ke politik, memang dia sudah bergabung dulu di PAN. Kalau khusus partai saya sudah bergabung dulu di PAN, artinya dia sudah mengenal, sudah tahu bagaimana lika-likunya, bagaimana aturannya, bagaimana apa namanya dunia politik, karena dia sudah pernah mengikuti bintek. Jadi memang sudah ada ya sebelum, seseorang Sudah. itu terjun, oke. Dan, menurut Ibu nih, apakah, kemudian pendidikan yang diberikan oleh partai tersebut mampu menghasilkan, eee, bacalek atau caleg mungkin yang akan duduk di kursi dewan yang bersih dari KKN? Uh, Alhamdulillah, karena apa namanya seperti sekarang di partai saya itu ada 3 pendatang baru masuk. Kalau kalau masalah KKN itu ya memang karena di dewan itu sepertinya tidak ada ruang. Jadi partai kami juga sudah mewanti-wanti. Jadi kita harus bekerja apa namanya lillahi ta'ala, dan bekerja betul-betul memperjuangkan rakyat. Betul-betul kita tahu apa fungsi, apa tujuan kita duduk di DPR itu, kan eh, mewakili rakyat. Tentu kita bekerja berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Karena di DPR sendiri saya rasa nggak ada ruang untuk KKN. Nggak ada Baik. ruang karena terdiri dari berbagai macam partai politik. Jadi semua program, semua anggaran itu sangat transparan. Jadi untuk kita KKN, saya rasa sangat sulit.
Baik, kemudian, dari yang Ibu jelaskan tadi mengenai partai Ibu, PAN gitu, ada BIMTEK dan lain sebagainya, itu apakah, hanya untuk, anggotanya saja atau mungkin ada Tuh, pendidikan politik untuk masyarakat, luas gitu? Karena kita tahu berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang pemberian pendidikan politik bagi masyarakat, yang mana, orang-orang awam tahu bahwasanya partai hanya berfungsi atau bekerja ketika ada pemilu saja. Nah, itu bagaimana, Ibu? ya, kalau seperti kita PAN ada, kita turun ke lapangan. Jadi pada saat apa namanya reses, jadi kita turun ke lapangan untuk apa namanya memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat paham dan tahu apa artinya politik. Jadi makanya saya itu salah satu cara saya sehingga saya punya pemilih itu dia tetap setia sampai sekarang Mmm, masuk periode keempat 20 tahun karena dia apa artinya politik. Kita tidak bisa menafikan seperti sekarang kalau menurut saya pemilihan pemilihan anggota pokoknya pemilihan yang periode sekarang ini 2009 2019 2029 ini 2024 2019 adalah pemilihan yang terburuk kalau menurut saya pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah. Karena apa? Karena apa namanya? Jadi suara itu sudah dihargai dengan uang. Sudah dihargai dengan uang. Jadi mereka itu tawar menawar. Nah, dan alhamdulillah karena mereka konstituen saya paham artinya pendidikan, paham artinya politik karena kita sering memberikan pengertian, memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan sehingga dia paham. Jadi dia tidak terpengaruh dengan uang. Terbukti dengan diri saya bisa kembali ke DPR untuk periode keempat. Karena dia paham politik kan, yang kita selalu memberikan pencerahan bahwa ini lo politik, ini lo tujuannya, ini lo ini. Jadi kita kasih tahu dia. Jadi kalaupun orang datang, dia ingin membayar suaranya sampai 500, segala macam lah. Tapi dia tetap bersikukuh untuk tetap komitmen memilih saya gitu. Karena dia sudah paham. berarti pendidikan politik dari partai ini juga, berguna untuk mengurangi money politik gitu ya, Bu, ya? Benar, mereka itu harus paham, paham artinya politik karena ketika dia tidak paham maka dia selalu terkorbankan setiap pemilu. Karena begitu mereka sudah, katanya mereka bukan kata saya. Jadi ketika kita tidak ada gunanya kita pilih anggota DPR, pokoknya kita tidak ada gunanya memilih si A si B, yang penting kita mana yang ada uang itu yang kita pilih. Nah sehingga mereka itu yang tadinya kesulitan air bersih atau kesulitan jalan atau kesulitan infrastruktur di bidang agama segala macam, jadi dia tetap kesulitan sepanjang tahun karena orientasinya dia mana yang ada uang itu yang kita pilih karena dia tidak paham. Jadi ibarat dia itu berada di level kemiskinan maka selamanya dia tetap miskin. Karena kan banyak program-program pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi, untuk UMKM, untuk apa, kan ada di lembaga di DPR yang bisa kita anggarkan untuk mereka dan kita bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Karena dia tidak paham, jadi mereka mana yang ada uang itu yang saya pilih. Sementara ketika mereka dibayar itu kan uangnya sampai 2 hari 3 hari selesai, tapi dia tidak akan dilihat lagi, tidak akan diperhatikan lagi karena si yang mewakili mereka itu mungkin tidak naik atau mungkin naik tapi naiknya itu dengan perasaan sakit lah segala macam sehingga dia tidak memperhatikan lagi gitu loh mungkin karena saya tidak mengalaminya seperti itu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah jadwal yang padat, Ibu. Jadi, Siap. mungkin pertanyaan saya hanya sampai segitu saja, Ibu. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya. Sukses Amin. apa hajat, mudah-mudahan diridhoi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh selamat berkuliah ya. Iya, Ibu. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.